Teman-teman, keraguan. Kita seringkali bergumul dengan keraguan. Walau perasaan ini alamiah di dalam diri setiap orang, keraguan seringkali menjadi sesuatu yang merugikan. Keraguan membuat perasaan kita menjadi tidak pasti tentang sesuatu hal. Keraguan melemahkan diri kita. Keraguan membuat kita seperti dipaku di satu tempat. Keraguan membuat kita tidak akan kemana-mana. Dalam edisi 6 saat teduh kita pagi ini, dari kitab Keluaran pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, kita akan belajar banyak dari bagaimana Tuhan menolong Musa mengatasi keraguan yang ada di dalam dirinya. Di dalam ayat yang pertama Musa berkata, "Bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu?" Ya, kepercayaan tidak mudah. Dalam pengalaman Musa, orang-orang sebangsanya tidak mempercayainya ketika dia hendak membela mereka. Dia pertaruhkan nyawanya, dia bunuh mandor Mesir yang memukuli orang sebangsanya, tetapi apa yang dia dapatkan? Mereka menolaknya. Musa menelan pil pahit penolakan. Dan kini Tuhan memintanya untuk kembali ke Mesir kepada bangsanya sendiri dan menyampaikan pesan bahwa dialah yang diutus Tuhan untuk membawa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku? Kegagalan, pengalaman pahit, pastilah sedikit banyak menorehkan keraguan diri di dalam hati kita. Apalagi jika kita sampai terpukul karenanya. Keraguan dapat menebal, keraguan membuat kita tidak dapat memaksimalkan semua potensi yang Tuhan berikan kepada kita. Keraguan membuat kita terbelenggu ke dalam perasaan rendah diri. Keraguan akan membuat kita menua tanpa guna. Karena itu, Tuhan memanggil kembali Musa. Dalam ayat yang kedua, Tuhan berfirman, "Apakah yang di tanganmu itu?" Jawab Musa, "Tongkat." Tongkat bagi Musa bukan sekedar kayu panjang yang berfungsi sebagai alat bantu penyeimbang ketika dia berjalan di medan yang tidak rata. Tongkat adalah identitasnya. Tongkat sudah melekat di dalam hidup Musa. Dia sudah ada di dalam genggaman tangannya selama 40 tahun. Tongkat adalah karirnya. Tongkat adalah hidupnya. Dengan tongkat, Musa menggembalakan kambing domba mertuanya. Dengan tongkat, Musa memimpin kambing dombanya. Dengan tongkat, Musa memimpin kambing dombanya ke padang rumput. Dengan tongkat, Musa membawa mereka kembali ke kandang. Dengan tongkat, Musa menjaga kawanan kambing domba gembalaannya. Dengan tongkat, Musa melindungi kambing dombanya. Tetapi dengan tongkat juga kejatuhan hidup Musa tergambarkan. Dia bukan lagi pangeran Mesir, dia bukan lagi perwira Mesir. Tongkat pangeran yang dulu menjadi simbol status sosialnya yang tinggi, kini menjadi simbol status kejatuhannya. Gembala adalah profesi yang rendah dan hina dalam kehidupan masyarakat di Mesir. Tongkat adalah hidup Musa. Dalam ayat yang ketiga Tuhan berfirman, "Lemparkanlah itu ke tanah." Tuhan meminta supaya tongkat yang melambangkan kehidupan Musa itu dilepaskan, dilemparkan ke tanah. Memang Musa bukan lagi pangeran Mesir, tetapi itu yang dimilikinya pada saat ini. Dan Tuhan berfirman, "Lemparkanlah itu ke tanah." Kadang dalam hidup ini, sesuatu yang sangat berharga bagi kita, milik kita satu-satunya, seluruh hidup kita, Tuhan berkata, "Mari lepaskan." Lepaskanlah tongkatmu, lepaskanlah karirmu, lepaskanlah pekerjaanmu, lepaskanlah apa yang selama ini menghidupimu. Inilah hakikat dari panggilan. Jika Tuhan memanggil kita, seperti Tuhan memanggil Musa, maka harus ada sesuatu yang harus kita lepaskan. Tongkat itu mengikat Musa. Tongkat itu adalah jadwal hariannya, tongkat itu adalah rutinitasnya. Dan dengan tongkat itu,
dia memberi makan istri dan anak-anaknya. Tongkat itu adalah pekerjaannya, tongkat itu adalah periuk nasinya, tongkat itu adalah ekonominya. Tuhan memanggil Musa dan Tuhan berkata, lemparkanlah ke tanah. Itu sebabnya panggilan Tuhan membutuhkan proses. Panggilan Tuhan membutuhkan waktu, membawa kita kepada pergumulan yang tidak mudah. Itu sebabnya panggilan Tuhan tidak semua dapat menerimanya dengan lapang dada, dengan keikhlasan, dengan sukacita, dan dengan hati yang ringan. Melemparkan tongkat bagi Musa itu seperti meninggalkan kehidupan satu-satunya yang dimilikinya. Tetapi Tuhan berkata, lemparkanlah ke tanah. Melemparkan tongkat bagi Musa berarti dia harus melepaskan kehidupan mapan yang dimilikinya untuk memulai sebuah kehidupan yang baru yang dia tidak tahu kehidupan baru itu seperti apa. Tapi Tuhan berkata, lemparkanlah ke tanah. Dan ketika Musa melemparkan tongkatnya ke tanah, ayat 3 bercerita, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tuhan memberi hidayah kepada Musa. Tuhan menyingkapkan mata batinnya. Tuhan membuka selubung apa yang selama ini tidak pernah dimengerti dan tidak pernah disadari oleh Musa. Bahwa selama ini, selama 40 tahun ini, kemana-mana sebenarnya yang dia bawa adalah ular di tangannya. Nah teman-teman, kehidupan lamamu itu seperti ular. Jika engkau lari dari Tuhan, jika engkau meninggalkan panggilan hidupmu, panggilan yang dulu berbicara di dalam hatimu, panggilan yang dulu menggerakkan hidupmu, panggilan Tuhan yang membuat engkau rela melakukan apa saja, tetapi yang sekarang engkau tinggalkan, kehidupanmu di luar panggilan Tuhan itu sebenarnya adalah ular. Reaksi Musa adalah lari. Musa kaget, Musa terkejut, dia sama sekali tidak menyangka, dia takut, dan dia lari. Saya mau katakan begini, kehidupan lama, kehidupan di luar panggilan Tuhan, sejatinya adalah kehidupan yang menakutkan. Kehidupan yang hanya bagi diri kita sendiri, kehidupan yang tidak memenuhi tujuan Tuhan, kehidupan yang tidak memenuhi rencana Tuhan, kehidupan yang tidak berkontribusi bagi kerajaan Allah, kehidupan yang tidak menjadikan berkat bagi sesama, sejatinya adalah kehidupan yang menakutkan. Semua kehidupan yang tidak punya nilai bagi kekekalan adalah sebenarnya kehidupan yang menakutkan. Hari ini, seperti Tuhan memanggil kembali Musa, begitu juga Tuhan memanggil kita. Apa yang harus kita lakukan? Di dalam ayat yang keempat Tuhan berfirman, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya dan ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Tuhan katakan, peganglah ekornya. Nah, cara yang paling aman untuk memegang ular memang adalah memegang bagian ekornya. Tetapi bagaimana dengan kepalanya? Ular berjalan dengan kepala di depan. Kepalanya lah yang menentukan arahnya. Ekor hanya mengikutinya saja. Jika ini adalah gambaran kehidupan, peganglah hidupmu pada bagian ekornya. Dan kepalanya, biarlah Tuhan yang memegangnya. Biarkan Tuhan yang menentukan arah hidupmu. Biarkan Tuhan yang memimpin hidupmu. Jika seperti ini cara kita menjalani kehidupan ini yang akan terjadi. Ayat 5 berkata, supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Kepercayaan, jika Tuhan yang memimpin hidup kita, maka orang lain akan percaya kembali kepada kita. Dan keraguan yang selama ini membelenggu hidup kita takkan lagi ada. Jika kita membaca lanjutan dari kisah ini, Musa akhirnya kembali ke Mesir. Tuhan yang memegang bagian kepalanya dan Musa memegang bagian ekornya dari kehidupannya.
Apa pelajaran dan inspirasi dari kisah ini? Ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan membiarkan Dia yang memimpin hidup kita, maka semua masalah diri akan Tuhan selesaikan. Dan kita akan kembali berjalan di dalam jalur Tuhan. Tetap semangat dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.